Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid, Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man. Ada pertanyaan masuk. Benarkah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya disebut Sayyid atau Syarif? Maka perlu diketahui Sayyid, Syarif ataupun Habib ini 3 kalimat yang sudah ada sejak di zaman Nabi dan sahabatnya, dan sudah dipakai di zaman itu, cuman dipakai secara bahasa, secara arti bahasa. Sayyid artinya pemimpin, Syarif artinya orang yang mulia, Habib artinya kekasih, bahasa sekarang ya idola bisa. Nah, 3 kalimat ini sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya, tapi dipakai umum, tidak ada khusus harus dipakai untuk keturunan Nabi, nggak ada seperti itu. Ada riwayat Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan Husain adalah 2 sayyid penduduk surga, generasi muda penduduk surga. Ya, ada itu. Tapi di hadis lain juga Nabi nyebut Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar ini adalah 2 sayyid generasi tua di surga. Generasi muda pemimpinnya Sayyidina Hasan Husain. Generasi tua di surga pemimpinnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, generasi ya, bukan berarti Sayyidina Umar dan Abu Bakar itu tua di surga, enggak, generasinya. Kalau umurnya semuanya muda nanti di surga. Nah, di sini Sayyid dipakai juga oleh Rasulullah untuk Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan juga sahabat yang lain, Nabi pernah mengatakan, Kumu li sayyidikum. Sahabat-sahabat disuruh berdiri sama Nabi. Kumu, berdiri kalian semua. Li sayyidikum, untuk sayyid kalian, sayyid pemimpin kalian. Saat itu ketika ada sahabat Sa'ad bin Mu'ad datang, tokoh itu beliau, pemimpin. Nah, sayyid dipakai untuk beliau juga sama Nabi, ya kan? Kemudian yang kedua, Syarif. Syarif juga dipakai secara umum, bukan hanya untuk keturunan Nabi. Di zaman itu ada kasus tokoh orang mulia Syarif itu, dia melanggar hukum, mencuri, tapi keluarganya melobi kepada Nabi agar diringankan, tidak dihukum. Maka Nabi dengan tegas beliau mengatakan apa? Orang Bani Israel dulu itu mereka semua dihancurkan oleh Allah, rusak gara-gara apa? Kalau ada orang mulia, tokoh melanggar hukum nggak dihukum, orang biasa dihukum. Itu rusaknya Bani Israel. Nabi juga mengatakan di sini, idza saraqa fihimus syarif tarokuh. Ketika ada yang mencuri di antara Bani Israel itu asyarif, orang mulia, maka mereka nggak menghukumnya. Nah, di sini Nabi menyebut asyarif. Nah, di hadis itu Nabi mempertegas, andaikan anakku Siti Fatimah mencuri, aku tegakkan hukum. Nah, yang jadi pembahasan di sini asyarif. Asyarif dipakai oleh Rasulullah, bukan hanya untuk keturunan beliau, tapi malah di sini ada kasus pencurian, pelanggaran hukum, beliau memakai kalimat asyarif. Idza taraku fi musyarif, idza saraqa fi musyarif taraku, begitu. Kemudian kalimat yang ketiga, Habib. Kalau Habib ini malah dipakai khusus untuk Rasulullah. Wa ana habibullah wala fakhr. Belum ditemukan ada riwayat lain Habib dipakai untuk selain Nabi. Sayyidina Abu Hurairah juga mengatakan, Ausoni habibi. Aku diberi wasiat oleh Habibi, kekasihku, idolaku, yaitu Rasulullah SAW, dengan 3 wasiat. Jadi Syarif, Sayyid, Habib itu sudah dipakai sejak di zaman Nabi SAW, tapi masih dipakai secara lughatan, bahasa secara umum, tidak khusus untuk keturunan Nabi atau keluarga Nabi.
Nah, setelah zaman Nabi, sahabat bergeser ke zaman seterusnya. Nah, barulah Sayyid Syarif itu dipakai istilah untuk menunjukkan ada orang laki-laki atau perempuan yang punya ayah nyambung, punya nasab nyambung, Sayyidina Hasan Husain, disebut Sayyid atau Syarif. Sampai di zaman Wali Songo, Syarif Hidayatullah dan seterusnya. Cuman sebelum itu ada istilah juga yang lain untuk keturunan Nabi yang ahli dakwah, ahli ilmu, yang jadi panutan, juga disebut Syekh. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani disebut Syekh, bukan Sayyid, bukan Syarif. Terkenalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu adat kebiasaan berubah. Orang yang keturunan Nabi, punya ilmu tinggi, jadi panutan, disebut Syekh untuk lebih menghormati lagi. Dipakailah kalimat Syekh. Nah, ada juga Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Abu Bakar bin Salim dan seterusnya. Itu untuk lebih menghormati lagi kepada keturunan Nabi yang memang panutan, ahli ilmu, akhlaknya dan seterusnya. Jadi Sayyid Syarif juga ada Syekh julukannya. Nah, perkembangannya begitu. Kemudian setelah itu bergeser lagi di zaman Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, para keturunan Nabi disebut Habib. Baru di zaman beliau saat itu. Disebut Syarif, disebut Sayyid, masih dipakai, cuman ini ada sosok yang luar biasa panutan, maka disebut Habib. Mulai daripada zamannya Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Radibul Attas, penyusun Radibul Attas. Terus sampai zaman sekarang bergeser, sehingga Habib ini awalnya adalah untuk keturunan Nabi yang ahli dakwah, panutan umat. Kalau keturunan Nabi yang biasa disebut Sayyid atau Syarif. Kalau keturunan Nabi yang panutan umat, ahli dakwah, akhlaknya, ilmunya luar biasa, disebut Habib. Cuman bergeser lagi ke Indonesia, para habaib banyak yang hijrah ke Indonesia. Ternyata kalimat Habib ini menjadi makna secara umum lagi. Habib adalah makna secara istilahnya sekarang dipakai untuk seluruh keturunan Nabi, baik yang alim ataupun tidak, semuanya disebut Habib. Sama seperti kalimat Sayyid atau Syarif. Jadi tiga-tiganya ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Nabi SAW, dipakai secara istilah. Ya, jadi itu di nakobah pencatat cuma Syarif atau Sayyid aja, nggak pakai Habib. Ya memangnya kenapa? Kalau dicatat Sayyid atau Syarif, Habib nggak dicatat. Bukan berarti Habib ini bukan untuk julukan keturunan Nabi, ya tidak bisa seperti itu. Kita kalau lihat ini, lihat. Nah, ini Sayyidina Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sekarang pakai kalimat Habib, bukan Sayyid. Kenapa? Karena memang sekarang zamannya berubah. Istilah untuk keturunan Nabi yang paling terkenal sekarang itu adalah kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Syarifah. Jadi silang ya, sebetulnya Syarif, Syarifah perempuan. Kalau Habib, Hubabah. Nah, kalau Sayyid, Sayyidah. Nah, orang Jawa nyebutnya Sayyidati, Sayyidati jadinya Siti. Siti itu Sayyidati, junjunganku, pemimpinku, begitu. Nah, jadi sekarang malah justru yang dipakai, yang terkenal khususnya di Nusantara dan hampir seluruh dunia juga, kalimat Habib. Habib ini dipakai justru sudah menjadi istilah kebiasaan yang paling terkenal. Dia adalah julukan untuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada pembatasan keturunan Nabi hanya disebut Sayyid sama Syarif, bukan Habib, itu tidak ada sama sekali, nggak berdasar itu. Bahkan malah sekarang Habib sama Syarifah, Habib untuk laki-laki, Syarifah untuk julukan perempuan, istilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya berdasarkan ilmu. Intinya Sayyid, Syarif ataupun Habib itu sudah ada di zaman Nabi, sudah dipakai di zaman Nabi, cuman dipakai secara bahasa, arti bahasa. Nah, terus bergeser ke zaman seterusnya sampai sekarang. Sayyid, Syarif, Habib itu maknanya secara istilah adalah untuk orang yang punya nasab nyambung ke Rasulullah SAW, begitu ya. Jadi jangan membuat statement yang menyesatkan umat. Sayyid sama Habib, Sayyid sama Syarif saja, Habib bukan keturunan Nabi. Nah, ini bahaya, ini seperti ini kurang piknik ini ya, mohon maaf.
Wallah alam bisawab, semoga bisa jadi jawaban yang jelas. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.